Yang penting yang penting aku tetap terus berkarya, terus apapun itu yang penting hasilnya kan bukan cuma mereka doang yang menikmati gitu. Masih banyak orang yang juga bisa menikmati kontenku. Gitu. Jadi ya udah diemin aja. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Sarah. Aku bersama dengan Santi. Apa kabar Santi? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Nadia? Alhamdulillah baik juga. Itu gemes banget sih pakai hoodie-nya dibikin bulat gitu. Kayak ubi kopong. Tapi emang udah sering suka sehari-hari kalau bikin konten kayak gitu ya? Iya betul. Ya udah jadi apa ya? Udah jadi image-nya kamu emang kayak gitu ya. Identitasnya gitu. Gemes banget. Thank you. Tapi berarti kamu koleksi hoodie-hoodie gitu dong? Oh iya pasti. Nah, banyak banget hoodie ungu. Hoodie ungu. Harus ungu. Karena terjebak dari awal. Dari awal udah ungu gitu. Jadi pas lagi warna lain kayak kehilangan identitas aslinya gitu. Oh iya. Itu beneran? Beneran. Sempet waktu itu nggak pakai hoodie ya. Terus orang-orang tuh yang komen tuh pada marah-marah, hoodie-nya kemana? Gitu. Terjebak gara-gara di awal pertama kamu bikin konten tuh hoodie ungu dan Iya. membulat gitu. Iya. Tapi emang pas awal emang iseng aja, aku pengen begini nih gitu. Kalau awalnya pakai hoodie ungu itu gara-gara waktu itu kan aku masih kerja tuh, bolak-balik dari Tangerang ke Pik, itu kan jauh Iya, banget dan jauh aku banget. naik motor. Terus pulang-pulang tuh muka udah becek, rambut udah nggak karuan banget kan. Akhirnya ya udah jalan ninjanya pakai hoodie. Iya. Dan pada saat itu yang ada hoodie ungu Iya. gitu. Jadi akhirnya ya udah pakai hoodie ungu terus sampai detik ini. Itu awal pertama bikin konten apa sih? Awalnya tuh iseng-iseng aja kayak bercanda-canda gitu sama adik aku. Terus ada satu poin di mana aku ngeliat satu konten kreator tuh bikin dubbing juga kayak yang sekarang aku lakuin. Iya. Tapi dia drama Korea Ha-ha. gitu. Terus aku coba bikin versi aku sendiri pakai bahasa Indonesia dulu. Ha-ha. Tiba-tiba meledak, udah keterusan sampai sekarang. Gitu. Jadi emang maksudnya kamu ngeliat kreator lain dulu gitu ya? Iya, betul. Terus kamu versi Indonesianya. Oke. Tapi kamu kenapa nulis di bio kamu tuh pengangguran? Karena memang pengangguran, Kak. Tapi pengangguran kayak kamu nih cuan loh. Alhamdulillah. Karena memang awalnya pengangguran, Kak. Jadi awalnya tuh gara-gara aku resign, Iya. terus nggak tahu mau ngapain. Jadi ya udah jadi pengangguran. Terus sampai detik ini ya orang taunya aku pengangguran gitu. Iya, taunya pengangguran. Padahal coba buka ini rekening dia. Amin. Amin. Tapi kenapa kamu resign dari yang kerjaan lama itu? Awalnya resign itu gara-gara ya biasalah pengen explore lagi lebih lagi gitu Iya. kan. Apalagi waktu itu kerja tuh aku udah jadi konten kreator juga pada saat itu. Cuma belum yang jadi konten kreator banget lah, masih sampingan gitu. Terus akhirnya resign, pengen cari pekerjaan lain tadi niatnya, tapi belum kepikiran mau kerja apa. Jadi akhirnya kayak yaudah aku istirahat aja dulu gitu, istirahat dulu sambil ngonten. Ternyata nggak tahu kontennya tiba-tiba meledak di situ. Gitu. Nah, apa namanya? Emang sebelumnya kerja apa di kantor itu? Kantor apa? Aku kerja di kantor Anugerah Indo Mandiri namanya, PT Anugerah Indo Mandiri sebagai digital marketing manager. Jadi emang udah berkecimpung di dunia apa ya? Kreatif gitu Iya, ya. betul. Oh, ya udah paham lah ya. Apa sih ini orang-orang netizen ini makanannya apa gitu, udah tahu ya. Kalau dulu lebih untuk brand, kalau sekarang untuk diri sendiri kan. Diri sendiri. Gitu. Emang netizen tuh suka yang gimana sih kalau menurut kamu? Suka apa nih maksudnya? Ya konten yang dinikmati mereka itu apakah komedi kah? Tergantung sih, tergantung masing-masing orang ya. Cuma kalau misalnya aku pada saat itu bikin konten yang berbau pendidikan atau apa, kayaknya aku kurang cocok di situ. Jadi ya udah karena dari awal memang aku sukanya bercanda. Iya. Jadi mungkin aku taunya ya orang-orang mungkin udah diarahin sama sosial media kalau misalnya aku nih kontennya bercanda, jadi audiensnya yang sukanya bercanda gitu. Iya, Siapa tahu misalnya Kak Nadia nih kontennya tentang edukasi gitu, edukasi tentang kecantikan kulit gitu kan, pasti audiensnya kakak tuh lebih ke yang suka sama edukasi gitu kan. Jadi aku nggak tahu banyakan tuh
orang tuh lebih kemana gitu Iya. sukanya. Kalau aku tiba-tiba bercanda mah nggak lucu, aku jayus nanti ya kan, tiba-tiba dubbing gitu kan, ya nggak pas gitu. Tapi konten kamu yang paling viral, paling pecah apa? Waktu itu tongue twistnya Kazakhstan. Apa itu? Jadi waktu itu ada reporter, dia tuh sebelum mulai, Oh, dia tongue twister gitu. iya dia tongue twist dulu biar bibirnya tuh lancar gitu selama dia siaran berita. Terus aku ikutin tongue twistnya mereka, tiba-tiba meledak gitu. Kok ada gitu? Dia dengan bahasanya mereka. Iya dengan bahasanya mereka, tapi tongue twist aja yang sebenarnya kalau diartiin juga katanya nggak ada artinya. Gitu. Tapi kamu sendiri menguasai berapa bahasa sebenarnya? Bahasa 3 ya, Indonesia, Inggris, Jawa. Oh, Jawa, oh iso, bahasa Jawa ya. Iya, kan lahirnya di Solo. Oh, lahirnya di sana, numpang lahir doang. Numpang lahir, oh iya benar. Habis itu langsung ke Jakarta. Habis itu jadi anak Betawi ya kan. Betul. Oke. Nah, tapi kalau kamu sendiri selain berarti kontenmu memang fokus di dubbing aja ya? Iya, betul. Nggak pengen bikin yang lain gitu? Kalau bikin yang lain kayaknya aku belum kepikiran sih ya, karena emang lebih sukanya dubbing. Tapi ya nggak tahu sih, nanti siapa tahu mau bikin konten yang lain ya. Iya, siapa tahu gitu kan, lepas dari ini terjebak dalam hoodie ungu ini. Siapa tahu mau konten nyanyi walaupun nggak bisa nyanyi ya. Jangan salah, kan sekarang banyak yang kayak gitu. Gitu. Iya kan? Ntar aku belajar dulu nyanyi ya sama kakak gimana? Oh, dijamin makin fals ya kan? Tapi ada nggak orang yang setelah konten kamu itu pecah terus meniru gitu? Kalau niru ya aku nggak bisa bilang niru, karena yang namanya sosial media itu kan bebas untuk berkarya. Toh konten aku juga bukan original dari aku juga sebelumnya itu ATM. Iya, terinspirasi sama 2 konten kreator, Abilo sama satu lagi Irzadila. Cuma memang kita masing-masing orang nih punya ciri khasnya masing-masing kan. Iya. Tuh, Abilo dengan misalnya kontennya dubbing bahasa Korea, drama Korea. Irzadila lebih ke film-film Indonesia atau series Indonesia. Terus aku bikin ya semua bahasa hayu gitu. Iya. Dengan ciri khas jadi si Ubi Kopong ini. Gitu kan. Jadi kalau misalnya soal tiru meniru, aku sih fine aja, nggak apa-apa. Karena sosial media itu kan bebas. Betul. Tapi kalau aku menginisiasinya, misalnya aku buat konten yang kontennya sebelumnya dibikin sama orang lain, biasanya aku inisiasinya aku kasih IB, inspired by. Gitu. Iya, Karena aku tahu ini konten pertama bukan dari aku, tapi dari orang lain yang udah buat duluan. Sebagai bentuk apresiasi kalau ide lu bagus, boleh nggak gue juga bikin yang sama gitu. Jadi dalam caption biasa kamu tulis IB Iya, siapa gitu betul. ya. Soalnya kan sekarang lagi rame tuh yang iya kan, Iya. bahwa ada seorang content creator anak 13 tahun gitu kan. Dan kasihan tahu anak kecilnya, nonton gak sih? Iya, nonton. Iya kan, kasihan gitu loh anak kecilnya, dia tuh lagi ya namanya anak 13 tahun, mungkin dia lagi belajar dan lain-lain. Iya, betul. Malah diskakmat begitu gitu. Itu menurut kamu gimana, menurut pandangan kamu? Menurut aku sih yang namanya sosial media itu bebas ya Kak. Jadi mau itu meniru atau enggak, misalnya setiap konten itu kan punya ciri khas masing-masing. Iya. Kayak kakak ini lebih edukasi gitu, tapi kan Iya. banyak juga dokter yang punya konten sama kayak Kak Nadia, tapi kan mereka punya ciri khas masing-masing, pembawaannya beda, yang disampaikannya juga beda gitu. Jadi menurut aku untuk yang meniru, soal tiru meniru itu sebenarnya nggak kurang relevan buat aku sih. Semua orang bebas berkarya buat aku. Bener sih. Kalau aku pribadi ya sama, aku juga namanya konten itu ATM kan, amati tiru modifikasi. Ya memang nggak plek-ketiplek, karena menurut aku tuh kita juga nggak akan bisa jadi plek-ketiplek, karena kan ya kan, karena kan maksudnya kayak kita dengan orang yang berbeda, persona yang berbeda, pasti hasilnya pun beda gitu Iya, ya. Jadi betul. kalau amati tiru modifikasi itu jangan dianggap meniru sih kalau buat aku, karena terus mau gimana ya kalau konten edukasi susah juga kan, atau Iya. kamu mungkin konten dubbing ya udah pasti akan gitu-gitu aja kan. Iya, betul. Kayak gitu. Dan menurut aku kontennya yang si tiru meniru tuh mirip sebenarnya, dia edukasi tapi materinya beda, tentang editing kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri konten-konten kayak kamu nih banyak juga kan? Iya, banyak banget. Dubbing apa part tersulit dalam perjalanan kamu jadi content creator dubbing ini? Part tersulit itu bagi waktunya buat ngafalin, karena kan ngafalin itu kadang ada beberapa video yang susah banget dihafalin gitu kan. Jadi suka semalaman tuh ngafalin gitu, susah banget ngafalinnya. Itu sih yang paling susah. Sama pas udah tag-nya itu nyamain temponya.
antara video yang aku putar sama yang aku tiru. Iya. Itu yang paling susah. Berarti nggak apa? Oh, berarti nggak ini ya? Berarti nggak apa namanya? Nggak serta-merta one take oke ya? Betul, pasti berkali-kali tag-nya. Paling banyak berapa kali? Aduh, nggak kehitung sih, nggak kehitung. Itu pernah ada sampai yang banyak banget. Pokoknya nggak kehitung ada berapa. Pokoknya pas aku lihat galeri kok banyak banget gitu. 20 gitu ada? Kayaknya lebih. Buset dah. Capek nggak sih? Capek banget. Tapi pas udah tahu hasilnya kayak wah seru juga gitu. Iya. Pernah nggak ada yang kamu dubbing atau kamu react dan memberikan respon? Di video orang tersebut yang aku dubbing ada banyak, kayak misalnya kemarin aku pernah ngedubbingin Kak Vidi Aldiano. Dia komen juga katanya oh kok lebih mirip dari gue gitu. Ada juga Aldi Taher, Kak Aldi Taher itu sampai nge-DM juga, sampai komen, sampai akhirnya kita follow-followan di TikTok. Iya. Karena video aku dubbing gitu. Dan masih banyak lagi sih. Tapi ada nggak yang responnya negatif? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada, karena aku juga selektif milih videonya, video apa aja yang aku dubbing. Kayak misalnya aku tuh bener-bener ada beberapa video yang misalnya ngomongin politik, itu aku skip dulu gitu, karena itu terlalu riskan. Atau misalnya mengandung unsur sara atau yang dia bullying atau apa, itu biasanya nggak aku bikin videonya. Padahal enak tuh kalau yang kemarin politik tuh. Sorry ya. Oh kalau itu rap battle iya. Oh rap battle iya, tapi bagian belakangnya. Yang berarti pre battle punyanya si bukan ininya dong, bukan paslonnya kan? Dibikinin sama si Jovi sama ini kan sama Andovi sama Andovi. Iya. Berarti yang itunya yang kamu dubbing. Iya betul. Itu juga yang bagian yang bass presiden sebelumnya. Jadi biar nggak bias di antara ketiga itu. Iya, nggak mau kelihatan milih siapa ya. Iya betul. Kayak gini nih, yang netral nih. Kan lebih mengapresiasi seninya yang mereka buat. Bener. Oke. Tapi kemarin nggak dipanggil tuh TikTok Rewind itu? Enggak. Kok TikTok Rewind sih? TikTok Replay. Enggak, kamu dubbing tuh TikTok Replay. Apa yang mau didubbing, kan lagu-lagu doang. Oh iya lagu-lagu. Lah kan ada kok. Emang lagu doang nggak? Iya. Full lagu ya? Nggak enak nggak sih? Iya sih. Ya tapi memang mudah-mudahan nanti tahun depan kita kan sama-sama aktif TikTok. Amin. Iya kan, mudah-mudahan dipanggil lah nanti. Amin. Lumayan. Nggak apa-apa, tipis-tipis aja di belakang ya kan. Terus tapi berarti sekarang full time content creator. Emang nggak bosen ya? Sejauh ini masih menikmati. Alhamdulillah masih menikmati. Mungkin untuk kedepannya aku belum tahu sih kedepannya gimana. Kalau masalah bosen sih kayaknya enggak sih, masih enjoy aja. Masih enjoy. Emang dari tahun berapa sih? Aku mulai konten 2020. Tapi mulai dubbing tuh 2021. Oh berarti mau 3 tahun ya? Iya betul. Pernah nggak ada titik bosan? Aduh gue capek nih jadi content creator, dulu mau ganti kerjaannya lah gitu. Kalau bosan sih pasti pernah. Sekarang juga lagi di masa-masa ini nih, lagi di masa-masa bosen. Jadi kalau misalnya aku bosen tuh biasanya aku siasatinnya, aku bentar dulu deh, jangan upload dulu gitu. Pasti. Istirahat dulu sebentar, abis itu kita lanjutin lagi. Iya, aku tuh juga gitu. Pasti kayak menurut aku tuh semua content creator itu pasti ada fase gitunya ya. Kita terpush untuk harus posting video terus, tapi kadang kan ide nggak sih? Ide kan? Kamu nyari sumber video-videonya dari mana? Kalau dulu emang aku tuh orangnya misalnya di explore Instagram tuh suka ada video-video random. Iya. Karena mungkin aku nge-searchnya juga video-video yang kayak gitu kan. Jadi muncul sendiri. Kalau sekarang lebih banyak followersku yang request minta video ini, tapi tetap harus aku lihat dulu videonya kayak gimana. Apa sih seleksi yang kamu lihat dari video-videonya? Iya tadi itu yang jangan kalau bisa jangan ada unsur politik, sara dan bullying kayak gitu-gitu. Paling susah kemarin ngedubbing siapa? Rap God. Itu bukan dubbing tapi nge-rap. Rap God saha? Eminem. Oh Eminem. Emang ngedubbing Eminem ya? Iya, dubbing pas dia nge-rap. Lagu apa? Rap God. Oh Rap God, aku malah nggak tahu. Itu paling susah? Iya paling susah. Berapa lama kamu menghafal itu? Sebulan. Buset. Sebulan. Tiap hari latihan tuh. Capek, pegel banget mulut, sumpah. Tapi kalau misalnya di luar menjadi kamu dubbing, kayak kamu bisa deh jadi nge-rap beneran.
Tapi kayaknya masih perlu belajar ya, soalnya kan perlu belajar artikulasi, temponya segala macam. Iya ya. Oh kalau ini yang rapper Indonesia pernah nggak kamu dubbing tuh sih, siapa tuh namanya? Aduh, yang orang Tangerang apa sih, Rich Brian. Oh, Rich Brian belum pernah. Tapi kayaknya coba dong. Good idea. Good idea. Lagu yang terbaru itu Bu yang kemarin, maksudnya yang kemarin viral itu kan lagunya. Karena dia orang Jakarta kan? Iya, orang Jakarta itu salah satu aset negara kita juga itu. Ya boleh. Iya kan, tuh dia viral udah go internasional, maksudnya dengan usia yang sangat muda, boleh tuh. Rich Brian. Tapi ada siapa ya? Maksudnya kayak yang paling kamu suka gitu dari konten-konten yang kamu dubbing gitu, atau ada satu nggak yang kamu tuh kayak berulang ngontenin dia? Aku suka banget Jihan Kemusuhan. Jihan Kemusuhan. Tahu nggak? Yang anak kecil bikin video. Hah? Dia tuh bikin video acting gitu loh. Iya. Itu yang dulu viral banget. Yang anak mana? kecil. Yang aku itu kemusuhan. Oh, enggak? Aku nggak nonton lagi, nggak masuk di FYP ku lagi. Hah? Itu emang random banget sih videonya. Oh, terus kamu bikin lah itu, berulang-ulang. Kayaknya udah sampai 4 kali deh aku bikin itu video, karena suka banget. Iya. Tapi emang konten anak kecil tuh random gitu, lucu ya. Parah, lucu banget. Oh, si Jihan Kemusuhan itu. Selain itu ada lagi? Selain itu paling ini sih, banyak sih yang aku suka, kayak misalnya ibu-ibu di interview. Iya. Yang nemu mayat di gentong. Iya. Sama yang itu, yang ibu-ibu pakai kerudung yang ngomongnya bahasa Jawa. Yang ada bom gitu loh, yang meledak gitu. Oh, oke. Tapi emang ibu-ibu Betawi ini lucu-lucu ya. Selalu mesti kayak tingkahnya ada aja, latah gitu kan. Ih, enak banget emang ibu-ibu Betawi dilatahin itu kan. Iya, udah. betul. Oke. Bentar. Oke. Nah, kamu pernah nggak sih ngalamin komentar negatif gitu dari netizen? Komentar negatif pasti ada. Pasti ada banget. Kayak gimana tuh misalnya? Lebih ke body shaming gitu. Terus lebih ke ini konten apa sih nggak bermanfaat gitu. Oh, kayak yang kemarin tuh Ganta juga kena komen tuh. Padahal kontennya tuh sangat bermanfaat. Loh, konten lucu itu sangat bermanfaat menurut aku ya. Karena terus lu mau semua konten di sini serius, semua konten di sini edukasi, kagak ada yang nonton itu aplikasi. Iya kan, menurut aku gitu loh. Dan aku tuh suka nge-follow konten-konten lucu. Bahkan ada tuh di Instagram, nanti aku tunjukin deh. Lucu banget kontennya. Dan hiburan gue apa coba kalau nggak dari konten-konten lucu gitu kan? Betul. Iya kan, jadi ya kalau dibilang konten nggak bermanfaat bro, gitu kan, bermanfaat konten kayak gitu, mood booster. Iya nggak? Nah kamu pernah dapat komen kayak gitu tuh? Iya. Selain itu? Rata-rata kayak gitu sih. Nah yang paling kamu pernah sakit hati banget gitu? Pernah sakit hati itu lebih ke suka dibandingin. Jadi ada satu konten kreator yang memang kontennya tuh sama kayak aku gitu, dubbing, perempuan juga. Baru-baru ini juga dia viral kan sama kontennya dia yang Korean drama. Sebenarnya aku nggak masalah sama dianya, nggak masalah banget, orang kita juga temenan kan. Iya. Nggak masalah sama dia, dan aku tuh nggak masalah banget kalau konten kita tuh sama, sama walaupun kita sama-sama dubbing kan kita punya ciri khas yang beda-beda. Betul. Cuma rata-rata viewersnya itu karena aku udah pernah dubbing konten yang sama kayak dia, terus ketika dia dubbing, rata-rata viewersnya tuh pada ngebandingin gitu, malah jadinya body shaming. Pada bilang kayak, ih dekil banget, buluk banget, cakepannya sebelah gitu, kok nggak kayak sebelah sih, minimal dandan gitu. Ih jahat banget loh. Iya, padahal kayak ya udah. Aku juga udah berusaha gitu kan, udah berusaha tampil ya semenarik mungkin, cuma ya gimana. Iya sih, itu jahat banget sih komen-komen yang body shaming, yang maksudnya namanya orang cantik itu kan tolak ukurnya beda-beda. Iya. Bener nggak? Ya karena di Indonesia aja yang terlalu mengukur tolak ukur cantik itu lah kurus putih, ya kan, rambut panjang, lebih kayak kuntilanak. Ya kan, guru cantik rambut panjang gitu kan. Nah lu sama kuntilanak kayak tuh. Iya kan, ya maksudnya setiap orang tuh punya apa ya, tolak ukur cantiknya masing-masing, nggak boleh lah kayak gitu. Cuma kan gimana, kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya. Betul. Cuma kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibaca aja gitu. Iya benar. Selain itu ada lagi nggak? Itu sih sama itu yang nggak bermanfaat, konten apa sih nih, niru-niruin doang gitu.
Kadang orang komen kayak gitu tuh aku bilang karena sebenarnya dia sendiri nggak mampu tuh bikin konten kayak gitu. Oh. Bener gak sih? Kayak kesel Mungkin loh ya. aku, jahat banget loh komen orang bilang nggak bermanfaat. Ya kadang aku saya juga sometimes aku dapat komen-komen negatif, cuman kayak coba lu gantian lu bikin konten lu kayak gua bisa nggak gitu ya nggak sih? Kayak kadang tuh gitu Iya, keselnya. Tapi gimana kamu menanggapi komen negatif selain dengan ya udah nggak usah dibaca gitu? Ya udah dihirauin aja. Mau digimanain lagi kan? Karena kita nggak bisa, balik lagi kita nggak bisa ngontrol orang-orang. Iya. Terserah mereka mau berpendapat gimana, ya terserah. Yang penting yang penting aku tetap terus berkarya, terus apapun itu yang penting hasilnya kan bukan cuma mereka doang yang menikmati gitu. Masih banyak orang yang juga bisa menikmati kontenku. Gitu. Jadi ya udah diemin aja. Iya sih. Kamu ada keinginan nggak pengen jadi bener-bener dubbers gitu? Pengen banget, parah, sepengen itu. Oh ya. Ya, pengen jadi, kalau misalnya kan dubbers itu kan banyak ya, ada macam-macam. Kamu cita-cita kamu pengen jadi dubbers apa sih? Sebenarnya aku tuh masih belajar ya, masih belajar untuk pengen jadi dubber atau semacam kayak voice over talent. Cuma kalau untuk spesifikasi pengen dubbing siapa tuh aku belum tahu. Gitu. Tapi aku pengen jadi dubber apapun itu aku tuh pengen. Karena aku tuh nggak bisa acting orangnya, jadi nggak bisa di depan layar. Aku tuh suka kayak ngisi suara, ya semacam kayak gitu. Kayak misalnya kartun gitu? Kartun sih bisa aja, cuma kayaknya masih perlu belajar deh. Iya. Tapi kan banyak tuh, aku nggak tahu ya. Tapi maksudnya kamu bisa dong ngelamar kerja gitu untuk jadi dubbers gitu kan? Bisa, cuma kalau sekarang masih tahap pendekatan dulu lah sama ke komunitas-komunitas voice over talent, sama beberapa teman-teman yang emang dia voice actor gitu. Tapi kamu sendiri paling merasa jago gitu ya, paling merasa oke gitu ngedubbing apa? Suara apa gitu? Kalau dubbing suara, kalau aku jujur aku niruin suara orang tuh sebenarnya nggak bisa. Tapi lebih ke aku tuh niruin yang temponya pas, sama pelafalannya pas gitu. Bisa bahasa Korea gitu pas dia lagi ngomong apa gitu kan? Bahasa Korea ada sih, cuma kalau bahasa Korea kayaknya agak kurang. Lebih ke bahasa Thailand sih aku sukanya. Oh, bahasa Thailand. Sawadee-khap. Iya. Tapi bisa nggak sebenarnya bahasa Thailand? Paham nggak bahasa Thailand? Enggak. Iya, itu paling susah juga sih itu bahasa Thailand itu. Betul. Ya kan. Leu gitu ya kan. Aduh. Nah, tapi selain pengen jadi dubbers, apa sih goals yang pengen kamu cari menjadi content creator? Goalsnya itu untuk saat ini masih pengen terus berkarya sampai tua lah pokoknya, sampai aku ngerasa enough. Masih pengen terus menghibur orang-orang, masih pengen terus mengasah kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal ya itu paling susah. Iya, karena karena kalau misal ditanya goalsnya pun aku masih belum tahu mau jadi apa nanti setelah ini kan. Kayak ya udah aku tuh orangnya ngikutin flow aja. Jadi yang penting berkarya dan memberikan, karena kan sekarang maksudnya kita mau berkarya tuh udah enak ya, kita kayak bisa dengan adanya platform sosial media gitu kan. Betul, medianya banyak. Tapi kamu memang dari kecil suka hal itu atau memang baru terjadi ya gitu, baru ketahuan itu pas kamu kayak seru ini gitu? Jujur dari kecil. Awalnya ngeh tuh adik aku. Iya. Adik aku tuh ngeh gara-gara aku tuh nonton satu film judulnya Petualangan Sherina. Ya tahu tuh. Nah iya kan, itu dari kecil tuh aku nonton terus-terusan ditonton sampai aku tuh hafal skripnya dari awal sampai akhir. Jadi setiap aku nonton sama adikku tuh kayak bisa diem nggak? Soalnya setiap kali dia ngomong itu ada scene, aku tuh niruin terus. Sampai di situ aku sadar kalau ini kayaknya gue punya bakat nih gitu kan. Terus ditambah aku ngeliat satu konten kreator si Abilo itu, aku dia keren banget ya bisa ngedubbing bahasa Korea. Coba gitu, aku coba bikin versi yang Petualangan Sherina awalnya. Cuma nggak terlalu meledak waktu itu. Waktu pas meledaknya itu mulai dari si Jihan Kemusuhan. Jihan Kemusuhan itu tadi lah. Iya. Terus kayak loh kok meledak yang ini? Ya udah terusin deh. Berarti memang udah ada bakat itu memang udah dari kecil ya, gara-gara si Petualangan Sherina, film zaman kita banget ya. Iya, sampai ketahuan umur sampai sekarang udah ada yang kedua tuh ya kan. Mas Sadam namanya. Iya, Sadam. Iya kan, Yayang. Aduh Yayang. Bagus banget sih. Kata-kata Yayang udah dari zaman dulu.
Yayang. Oke. Tapi kalau kamu aku baru nyadar lagi ini baju kamu tulisnya S2 pengangguran. Aduh, udah sesuai ya. Tapi ya itu tadilah, jangan pernah kita tuh melihat pengangguran zaman sekarang itu adalah the real pengangguran gitu kan. Karena yang terlihat pengangguran tuh justru ya kan. Amin. Apa? Oke, ya boleh. Nah, coba boleh dong. Nanti editor kasih ini di bawahnya. Tapi kalau nggak ada videonya kan susah ya. Iya sih. Nggak apa. Ya udah nggak apa-apa, kayak yang kamu paling hafal aja. Oke, paling hafal ya. Dari sini. Ini dialog pas dia lagi duduk sama teman-temannya nyamperin di sekolahnya. Mau nyanyi. Iya, sebelum nyanyi dia pikir. Nah, ya. Sherina boleh kenalan gak? Tadi kan sudah. Kan kita belum tahu M itu singkatan apa. Memang apa sih? Melodi. Kok lucu sih namanya. Melodi itu kan artinya lagu. Soalnya ibuku pengarang lagu. Jadi kamu suka nyanyi? Suka. Aku tahu banget lagi. Aku tahu banget itu adalah scene sebelum si Saddam nyamper dan iya betul ngejek. Iya, sebelum ada anak monyet nyari pisang gitu. Terus dia kayak nyamperin, terus kayak berdua itu kan muter itu kan. Iya betul. Dia pikir. Iya. Aduh, ketahuan banget umur. Nggak apa-apa lah, yang penting jiwanya. Iya betul. Jiwa kita tetap muda. Jadi malu deh. Ya sih. Ada nggak sih pesan-pesan buat netizen yang sering ngatain kamu nggak bermanfaat itu tadi? It's okay, nggak apa-apa. Terus menghujat karena saya akan terus berkarya. Cakep. Iya sih, bener juga sih. Semakin kita dihujat tuh semakin memotivasi kita buat berkarya kok. Udah nggak apa-apa, hujat aja. Betul. Iya. Anyway, thank you so much Santi atas cerita-ceritanya hari ini. Thank you juga Kak Sangat Nadia. menarik. Semoga kamu terus berkarya. Jangan pernah capek. Jangan pernah baper sama komentar yang nggak baik dari netizen. Pokoknya apa ya, tetap berkarya aja lah, karena kapan lagi ya nggak sih? Betul, kita nggak pasti. Kita nggak tahu platform ini akan bertahan berapa lama gitu kan. Mudah-mudahan selamanya gitu ya. Amin. Karena ya dari mana kita makan kalau nggak dari situ gitu ya. Betul. Aku juga terinspirasi dari beberapa kontennya Kak Nadia. Kok nggak pernah di IB? Loh, kan nggak di dubbing. Jangan habis ini gue di dubbing sama dia ya. Oh gitu ya. Semoga juga kontenku bermanfaat, edukasi kesehatan betul. Ya kan. Jadi biar kita bisa sehat terus ya kan. Betul. Karena kalau kita nggak sehat nggak bisa berkarya nanti. Iya. Bener, betul. Anyway guys, thank you so much juga buat yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Santi. Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, and see you, dadah.